Mungkin kita boleh mulai aja ya. Gimana? Oke, kita mulai aja kalau kayak gitu. Eh, ini 5 menit lagi sebelum jam 7, tapi kita curi start ya. Buat teman-teman, malam ini saya ditemenin, saya Ryan CEO 1000 Lancer, ditemenin sama satu speaker yang luar biasa banget, teman saya juga, Adit Tia Kristanto Gunawan, CEO daripada Pakar. Hari ini Adit bakalan bawain tentang presentasi mengenai 12 faktor on-page SEO yang bekerja di 2019. Oke, jadi pertama kita mulai aja langsung tentang siapa sih kami ya. Oke, kita present aja ya. Ya, betul. Jadi next. Oke, dari pertanyaan dari Freelancer ya. Itu adalah online marketplace yang mempertemukan antara bisnis dan freelancer berkualitas, cepat dan tepat. Jadi kita sampai hari ini kita udah handle sekitar 12.000 klien B2B, dan kita matching sama 13.000 curated freelancer. Kita udah jalan sekitar 4 tahun, dan beberapa kategorinya kita adalah misalnya klien kita butuh pembuatan website, pakai WordPress, pakai PHP, mereka bisa cari freelancer di 1000 Lancer. Selain itu juga kita ada tawarin paket atau jasa business and marketing, contohnya jasa SEO, jasa SEM, jasa social media management juga. Jadi kita matchingin antara klien yang butuh sama freelancer yang bisa ngerjain. Selain itu kita juga ada lumayan banyak freelance copywriting. Kita ada kurang lebih sekitar 3.000-an freelance copywriting. Mereka bisa bantu buat artikel, buat press release, buat produk description sama konten daripada website. Jadi daripada kita hire orang in-house, mendingan kita outsource ke freelancer ini. Dan lewat 1000 Lancer, kita itu kayak escrow. Jadi klien bayar dulu ke 1000 Lancer, dan nanti kalau setelah kerjaannya selesai, baru kita bayar freelancernya. Buat klien sama freelancernya aman. Selain copywriting, kita ada design multimedia. Suaranya agak kayaknya matiin dulu. Oke, boleh. Enggak, matiin. Di sini ya. Oke, kedengeran ya. Jadi tadi sampai logo, sampai desain multimedia ya. Kita bantu klien-klien kita buat logo, buat website. Nah, udah mendingan ya sekarang ya. Ya, tadi kita nyalain 2 speaker. Sorry banget speaker. Jadi ya sekarang udah kita matiin 1. Masih menggema nggak? Ya, welcome buat Fauzan, Ana, Ivan. Udah 54 orang sekarang di kita punya webinar. Saya lanjut lagi ya. Jadi 1000 Lancer kita bantu klien kita untuk buat mobile apps development. Dan terakhir juga ada data entry and admin. Kita lumayan banyak freelancer yang bantu klien kerjain data entry. Contohnya klien-klien kita itu seller-seller di Tokopedia. Mereka mesti update terus dia punya produk ya. Misalnya tiap bulan ada 100 produk baru. Tapi daripada ownernya sendiri yang masukin produk-produknya ya, jadi dia hire freelancer di 1000 Lancer untuk lakukan hal tersebut. Jadi ya save time dan save cost juga. Oke, sip. Terima kasih. Next. Nah, ini beberapa klien-kliennya kita ya. Dari FMCG ada Morello Coffee. Kita bantu buat websitenya. Freelancer kita bantu buat websitenya. Terus ada klien kita juga jualan alat fitness, Credo Aum. Salah satu klien yang lumayan gede, Sari Munik. Saya yakin semua teman-teman juga pasti pernah ya beli bumbu Munik. Jadi websitenya mereka, kontennya mereka itu kita dan freelancer kita yang buatin dan handle. Dan terakhir ini ada klien Logiframe, mereka jasa akuntansi dan taxation. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha baru daripada hire freelance untuk lakukan daripada hire in-house accountant, bisa outsource ke Logiframe juga.
Nah, ini klien kita so far ya, kita udah handle kurang lebih 12.000 klien B2B. Beberapa klien gede kita kayak Google, Traveloka, Cimory, Jasa Marga, Gojek ya, Wings juga. Jadi masing-masing dari mereka kebutuhannya beda-beda. Kayak misalnya Gojek waktu itu ada buat ada cari freelance untuk buatin artikel di dia punya blog. Juga ada Traveloka cari copywriter untuk buat landing page untuk kebutuhan SEO juga. Hal-hal seperti ini. Nah, itu aja sekilas tentang 1000 Lancer ya. Sekarang saya kasih ke Adit, pembicara kita hari ini, untuk bawain materinya dia, dan juga sebelumnya apa sih itu pakar, dan dia akan sharing tentang company-nya. Silakan Adit. Oke, mungkin dimatiin mikrofon situ ya, jadi lebih jelas. Sebelumnya buat teman-teman. Oh, di sini ya berarti. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, thank you banget Ryan udah diundang di sini. Terhormat banget bisa bantu untuk sharing karena kita juga emang seneng ya sharing-sharing begini. Kita dipercaya buat bawain satu topik yang sangat menarik. 1 jam nanti kita bakal bicaranya tentang SEO, ya, Search Engine Optimization. Sebelum ini mungkin teman-teman yang belum tahu Pakar ya, saya Aditya, saya founder dan CEO-nya dari Pakar. Pakar sendiri itu kita memang bergerak di bidang edukasi, jadi kita memang sering bikin workshop, kita sering bikin seminar, kita sering bikin training. Udah jalan sekitar 2 tahun, jadi udah sekitar 6.000-an peserta yang kita educate. Kita udah bikin sekitar 150 workshop dan ada di 7 kota besar. Ya, jadi kalau tertarik mungkin bisa join salah satu workshop kita juga, karena kita memang prinsip kita adalah kita pengen expert untuk sharing ilmunya, tetapi kita pengen dengan harga yang terjangkau. Jadi caranya gimana? Caranya kita bikin workshop yang misalnya 50 orang. Jadi speakernya walaupun berpengalaman pun tetap bisa dapat compensation yang lumayan, jadi dia mau sharing, dan kita pun bisa belajar dari expert-expert. Di sisi lain, kita juga bergerak di bidang digital agency, karena kita kan ngajarin digital marketing, jadi kayaknya nggak klop juga kalau kita nggak praktek ya. Jadi kita terapkan digital marketing yang kita ajarin ini di bisnis kita sendiri dan juga di klien-klien kita di digital agency. Kita udah manage budget lumayan besar, miliaran rupiah lah kira-kira ya per tahun. Jadi di Facebook, IG, ataupun di Google ya, termasuk yang hari ini kita ajarin tentang SEO itu sudah kita praktekkan di klien-klien kita juga. Jadi udah proven. Dan menurut kita juga ini akan masih long term ya. Jadi kita selalu ngajarin strategi-strategi yang lebih long term untuk SEO. Ini beberapa klien dan participants ya, jadi macam-macam, ada di property, banking yang ikut workshop kita maupun yang outsource digital marketingnya ke kita. Jadi dari asuransi atau dari FMCG atau dari pendidikan, ada beberapa dari bahan bangunan. Ini beberapa bisnis saya sendiri sih sebetulnya yang kita build dari awal dengan digital marketing. So yang kita ajarin hari ini hopefully bisa berguna ya, karena memang itu udah berguna klien-klien kita. Oke, teman-teman mungkin sebelum kita mulai, jadi kalau ada pertanyaan feel free buat chat ya, chat di di sebelah kanan ya Ryan ya. Jadi chat di sebelah kanan, nanti Ryan mungkin bantu notify saya juga, atau mungkin Ryan kalau ada pertanyaan feel free buat shoot juga ya, karena kebetulan Ryan ini juga expert SEO gitu. Jadi kita bisa diskusi juga, karena SEO itu belum tentu ada satu jurus yang benar-benar works gitu ya. Jadi pasti ada plus minusnya, gimana caranya, bisa ada perdebatan juga. So di sini saya juga nggak cuma sharing, saya harap juga bisa belajar juga di sini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dengar yang namanya SEO, ya, SEO itu istilahnya namanya Search Engine Optimization. Jadi search engine kita coba optimize. Jadi gimana caranya kalau kita punya website, kita bisa nge-ranking di Google. Nah, kenapa kita harus nge-ranking di Google? Karena kalau nge-ranking di Google itu kita bisa dapetin traffic gratis. Jadi bayangin, misalkan teman-teman tadi contoh kliennya Ryan ada yang jualan alat fitness. Jadi kalau misalkan websitenya mereka itu nge-ranking untuk kata-kata jual alat fitness,
Kemudian ketika ada orang yang nyari beli alat fitness, kemudian cari di Google, klik ke websitenya mereka, itu gratis. Jadi mereka bisa dapat traffic yang gratis. Ya, lebih seru pakai webcam atau nggak usah? Oke, boleh sih kalau mau pakai webcam. Sini dikit ya. Oke, jadi bisa lebih ngelihat orangnya ya. Oke, jadi itu SEO salah satu yang sangat menarik ya, karena kadang-kadang kalau kita bicara SEO pasangannya SEM, Search Engine Marketing. Kadang-kadang kalau orang nyari di Google, mereka kalau tahu iklan itu mereka nggak klik. Jadi mereka lebih percaya sama yang organik. Jadi ada pasar yang lebih ngeklik iklan, ada juga pasar yang pengennya ngeklik organik. Jadi ini memang dua-duanya harus kita jalankan juga. Nah, kebetulan 1 jam ini ya waktunya cukup singkat. Kita akan belajar, banyak bicara tentang SEO ya, yang organik. Nah, SEO sendiri itu sebenarnya usahanya terbagi jadi 2. Oh, itu ada yang request pakai webcam. Jadi kita udah kelihatan halo. Gama Ahmad ya. Oke, jadi ada 2, ada on page dan off page ya. Jadi on page dan off page. On page itu intinya effort atau usaha yang kita lakukan di dalam websitenya kita. Ya, kalau off page itu yang effort atau usaha yang kita lakukan di luar websitenya kita ya, atau websitenya teman-teman. Nah, jadi memang Google itu 2 sisi ya. Jadi usaha biar kita nge-ranking itu harus secara on page-nya bagus, secara off page-nya juga bagus. Nah, seperti apa sih yang namanya off page? Kita bahas dulu off page ya. Walaupun kita 1 jam ini paling banyak akan kita bahas tentang yang namanya on page. Ya, off page itu seperti gini teman-teman. Jadi kalau analoginya teman-teman misalkan contoh AC-nya rusak gitu ya. Jadi kita pengen cari tukang yang betulin AC. Yang pertama kali teman-teman lakukan pasti coba tanya referensi ke teman. Lu tahu nggak sih tukang AC yang bagus siapa? Nah, jadinya itu sebenarnya sama seperti di Google. Jadi kalau website kita mau naik di Google, itu kita harus punya banyak referensi. Nah, Google nggak ngerti namanya referensi, mereka ngerti namanya link. Ya, jadi kita harus punya mengusahakan atau mungkin memfabrikasi itu link-link dari website-website lain ke websitenya kita. Jadi semakin banyak link dari luar ke websitenya kita, ranking kita akan semakin naik. Ya, cuman memang tidak sesimpel itu. Contohnya misalkan analogi tadi. Analogi tadi misalkan kita minta tukang AC, kita minta referensi dari teman kita untuk tukang AC. Sama misalkan kita minta referensi dari bayi yang baru lahir, tukang AC yang bagus di mana? Dia nggak bakal bisa jawab. Nah, jadi ini mungkin yang sering salah kaprah, misalkan, oh ya berarti banyak link adalah rankingnya naik. Artinya saya bikin aja banyak website, kemudian saya link ke website saya sendiri. Itu biasanya sekarang udah nggak ngefek. Ya. Contoh salah satu mungkin saya tunjukin aja. Salah satu yang sering dipakai itu trik yang namanya PBN. Ya, jadi PBN itu artinya kita bikin satu website yang memang tujuannya untuk menaikkan SEO ya. Contoh ini salah satu PBN kita yang sudah nonaktif. Jadi saya tunjukin aja. PBN ini berarti kita ambil domain-domain yang sudah expired, ya. Jadi yang sudah istilahnya kadaluarsa ya. Jadi tidak diperpanjang sama pemiliknya, entah apa alasannya. Contohnya ini bataviase.co.id. Ini adalah portal berita yang lumayan rame di 2010-2011, tapi sekarang udah bangkrut. Terus kita ambil take over domainnya, lalu kita bikin website baru, lalu kita nge-link ke websitenya kita. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena menurut Google si Bataviase ini udah cukup bagus untuk mereferensikan website lain. Jadi kalau kita kasih link ke website kita ataupun klien-klien kita, rankingnya bisa naik. Ya, maksudnya link tuh kayak gini aja, simple. Saya tunggu refresh ya. Misalkan gini, jadi kita bisa kasih link, misalkan ini salah satu klien kita di bidang cetak kain. Jadi cetak kain ini kalau diklik ini bisa masuk ke websitenya dia. Ya, dengan link seperti ini tuh bisa menaikkan ranking si tujuan kita tersebut. Ya, jadi ini kalau diklik ini akan masuk ke website klien kita. Ya, jadi itu contohnya kalau kita mau memfabrikasi link atau membuat link ya. Ya, betul, PBN singkatan dari Private Block Network ya. Jadi kalau misalkan yang mau search di Google istilahnya itu, tapi memang harus lebih hati-hati. Jadi kita harus sekarang mulai bikin PBN yang lebih high quality. Kalau dulu off page SEO tuh banyak banget caranya, bisa pakai software dan lain-lain, dan itu bisa nge-ranking. Sekarang udah malah jadi penalti ya.
Google cukup sensitif akan hal ini karena ini kalau misalkan banyak website yang bisa nge-ranking dengan gampang secara organik, mereka tidak akan dapat revenue dari ads, ya. Ini topiknya panjang banget, off-page SEO. Jadi saya mungkin intro aja. Intinya Anda harus dapetin link dan linknya yang berkualitas, ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar, mungkin mereka bisa rely on bukan bikin PBN, maksudnya bukan bikin website sendiri, tapi mereka bisa pakai media buying. Ya, ini banyak dilakukan startup-startup yang besar atau perusahaan-perusahaan multinasional, mereka beli advertorial, misalkan di Detik atau di Kompas, kemudian minta dari advertorial itu nge-link balik ke websitenya mereka. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya, Adit ya. Misalnya buat teman-teman, waktu itu saya sempat ditanya nih, untuk off-page SEO ya, link itu apakah harus dari website kita, istilahnya external linking ke website orang lain ya, atau dari website orang lain itu yang link back ke website kita? Yang benar tuh seperti apa sih istilahnya supaya SEO juice-nya itu dapat fully lah istilahnya. Mungkin ini lumayan banyak ya pertanyaan gitu tentang ini. Oke, jadi sebenarnya dari pengetahuan saya ya, ini SEO itu selalu saya merasa itu harus discuss karena nggak ada yang tahu 100% Google itu seperti apa. Tapi dari pengalaman kita, itu SEO juice itu seperti air sebenarnya. Jadi link itu seperti pipa. Jadi kalau misalkan kita dapat link dari website luar ke websitenya kita, berarti kita mendapatkan air atau yang disebut Ryan tadi SEO juice ya. Jadi semakin banyak SEO juice itu semakin naik ranking website kita. Nah, tetapi kalau kita banyak dari website kita nge-link keluar, ya itu secara tidak langsung memang membocorkan si SEO juice tersebut. Oke. Jadi karena link itu sifatnya seperti pipa. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita website tapi kita nge-link ke banyak tempat, ya itu secara tidak langsung memang menaikkan website tujuannya tersebut yang di link dan website halaman kita sendiri itu bisa turun. Ya. Tetapi di sisi lain ya ada ini kontradiksi juga. Jadi di sisi lain ada juga eksperimen yang udah dilakukan. Kalau misalkan teman-teman misalkan bikin artikel misalkan tentang contohnya apa ya? Menulis artikel yang baik gitu misalkan ya. Misalkan kita punya title menulis artikel yang baik, kemudian di dalamnya kita referensi ke website-website lain. Jadi kalau Google menghargai juga kalau misalkan secara artikel kita nge-link juga ke website lain gitu. Jadi memang kontradiksi. Jadi bisa dibilang kalau misalkan yang nge-link ke website teman-teman itu adalah website yang abal-abal, ya maksudnya kita bicara levelnya lebih rendah dibanding website kita, itu nggak usah di-link balik. Jadi kalau misalkan jawaban singkatnya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan yang nge-link ke websitenya kita itu website yang otoritas, ya misalkan levelnya seperti media, yang mungkin Alex ranknya udah puluhan atau ratusan gitu ya, itu baik mungkin kita bisa link balik ke dia. Kayak Yahoo, Berita satu gitu, betul. Jadi kalau intinya kita di artikel kita, kalau bisa jangan link keluar sembarangan. Link keluar hanya untuk website yang levelnya di atas kita. Oke, jelas. Jadi sebenarnya bukan dua arah harus nge-link ya, arah aja ya. Satu aja. Tapi mungkin kalau kayak gitu sebenarnya, misalnya kita diliput sama berita, kadang kan kita nggak bisa kontrol apa yang mereka tulis juga. Betul. Jadi kita mesti dekat juga sama wartawannya untuk minta dia untuk kasih link back ke website kita ya. Betul. Hal seperti ini. Betul. Jadi kalau teman-teman yang banyak bermain di media dan memang punya akses ke sana, jangan lupa kalau diliput, jangan lupa minta link ke websitenya kita. Kalau misalnya nggak ada link, anggap aja dia cuma kasih nama gitu ya. Apakah itu ada efeknya ya ke kita punya ranking misalnya domain rank gitu, atau tetap harus ada kata kuncinya? Betul. Atau harus ada link back dari misalnya Yahoo ya, liput 1000 misalnya gitu ya. Tetap harus ada link dari Yahoo itu ke 1000 misalnya. Oke. Jadi kalau misalkan link ya, nah ini salah satu yang banyak kena sebenarnya tahun lalu, di mana ada namanya anchor text, kita sebutnya diversity ya. Jadi kalau misalkan teman-teman gini, kita bicara histori sedikit. Google itu dulu dan sampai sekarang sih sebenarnya banyak yang bilang masih sebenarnya dumb ya atau bodoh karena mereka sebenarnya hanya komputer. Nah, zaman dulu itu kalau misalkan kita mau nge-ranking buat satu kata misalkan jasa cetak kartu nama misalkan. Ya, kita tinggal tambahin sebanyak mungkin link ke website kita, anchor text-nya itu jasa percetakan kartu nama. Ya, jadi itu kita sebutnya sekarang namanya exact match ya. Jadi exact match anchor text. Nah, tetapi banyak yang kena di sini karena Google merasa itu tidak natural.
Oke. Ya, jadi kalau misalkan tiba-tiba ada 1.000 website nge-link ke website kita, semua tulisannya tuh jasa percetakan kartu nama, itu nggak natural. Betul. Ya, jadi menurut Google ini apaan nih gitu? Ini adalah sesuatu usaha untuk fabricate ya, atau untuk apa namanya? Creating link gitu Create ya. create links gitu. Tapi kayaknya itu bukannya suatu yang natural. Misalnya kita kalau diliput sama media kan kita nggak, istilahnya kita nggak creating that gitu ya. Betul. Lebih medianya yang mau ngeliput kita. Oleh karena itu kontennya juga untuk pembaca ya istilahnya. Betul, ya. betul. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara topiknya anchor text diversity tersebut, sebenarnya memang exact match. Jadi misalkan kita mau kata kunci apa nge-ranking, lalu di link dari luar ke websitenya kita, itu memang bagusnya adalah yang exact. Ya, tapi kita harus pilih. Jadi yang exact match itu harus dari website-website yang berkualitas. Jadi sekarang banyak effort misalkan gini ya. Ini mungkin kita sedikit nggak apa-apa ya. Maksudnya apa namanya, kita masih di off page SEO, jadi rada lama di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mau nge-ranking buat satu kata kunci tadi, misalnya jasa cetak kartu nama. Jadi usahakan mungkin untuk link-link yang kuat, pakailah kata kuncinya jasa cetak kartu nama, link ke websitenya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk ke website yang sama atau untuk ke halaman yang sama, tambahin juga link-link yang sifatnya cuma nge-link misalkan namanya 1000lancer.com atau jadi ada namanya naked link ya, jadi tulisnya 1000lancer.com atau misalkan tulisannya klik di sini atau tulisannya misalkan jangan jasa percetakan kartu nama tapi misalkan cetak kartu nama murah terbaik di Jakarta. Jadi kita sebutnya lebih long tail ya. Jadi kita udah nggak bisa, walaupun memang paling kuat adalah link yang kata kuncinya sama persis, tapi tapi Google akan mempenalti kalau terlalu banyak, persentasenya terlalu banyak gitu. Jadi memang betul. Jadi kalau triknya sekarang sebenarnya kita harus banyak kasih link. Kita sebutnya biasa di internal namanya link dasar. Jadi link dasar itu link-link yang nggak powerful, misalkan bikin forum profile atau misalkan posting di Kaskus atau misalkan apa namanya, kita bikin bahkan lewat Google Docs kita bisa nge-link juga. Intinya link-link yang sifatnya mudah didapat tapi tidak powerful. Nah itu kita biasa pakai kata-kata yang tidak sesuai dengan kata kunci. Ngerti. Kayaknya gitu ada ya. beberapa Wah, langsung banyak. Oke. Mungkin kalau yang link medsos ini saya bisa jawab ya. Jadi intinya kalau medsos itu di matanya Google rankingnya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Betul. Karena media sosial itu memang banyak banget linking here, sini sana gitu. Jadi anggapnya kalau misalnya kita di link back dari medsos itu, mungkin dia punya power SEO-nya itu nggak sebesar kalau kita di link back dari Yahoo misalnya ya, atau di link back dari website yang lain yang istilahnya bukan sosial media gitu ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan mungkin saya kasih ke Adit ya. Oke. Oh langsung dijawab aja ya. Boleh. Oke. Jadi kalau nofollow sama dofollow, memang dofollow masih kuat ya. Jadi dofollow masih kuat, tapi nofollow sudah terbukti sebenarnya itu juga mempengaruhi ranking, walaupun tidak kuat. Ya, nofollow itu sendiri sebenarnya artinya itu kalau tadi saya sempat mention di mana kalau kita nge-link ke website lain, sebenarnya SEO juice kita itu berkurang ya. Jadi kita sebenarnya ngasih juice kita tuh ke orang lain. Jadi cara website untuk memprotek itu mereka pakai tag namanya nofollow ya. Jadi di satu sisi memang linknya tidak sepowerful yang dofollow, tapi tidak akan membebani website tersebut. Ya, jadi kadang biasanya misalkan kita punya artikel di blog, kemudian komennya tuh biasa boleh masukin website tapi linknya nofollow semua. Ya, tujuannya untuk memproteksi si artikel itu sendiri. Kalau misalkan semuanya bolehin dofollow, jadinya artikel itu nggak bakal nge-ranking karena kekuatannya tuh dipas semua ke website-website lain. Gitu ya. Jadi jawaban singkatnya nofollow tetap pengaruh ya. Karena terutama kayak misalkan link-link yang kuat kayak Wikipedia itu semua pasti nofollow. Ya, tetapi itu masih pengaruh ya. Mungkin kita untuk pertanyaan yang lain nanti ya sambil terakhir. Oh iya boleh. Oke. Jadi kita taruh di belakang aja ya. SEO sebenarnya bukan topiknya. Tapi banyak. Masih banyak nih soalnya. Sip ya. Buat teman-teman nanti kita bakalan masuk juga ke pertanyaan-pertanyaan tentang off-page ini. Sementara kita lanjut dulu ya sama webinarnya. Ya kita lanjut dulu nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke namanya on-page SEO. Jadi ini mungkin update terbaru dari Google ya. Sebenarnya sih udah sekitar 1-2 tahun yang lalu. Itu on-page SEO makin lama makin menjadi faktor yang menentukan ya. Jadi kita udah sering ketemu website-website yang dimana link dari luarnya itu udah kencang banget ya, udah bagus. Tetapi dia nggak nge-ranking
Ya, kenapa? Karena on page-nya nggak bagus. Ya, jadi ini bahkan menjadi salah satu ya bisa dibilang tadinya tuh gampang, tinggal ngasih link aja sebanyak-banyaknya bakal nge-ranking. Websitenya sejelek apapun, Google nggak peduli. Nah, sekarang Google udah mulai pintar, dia udah bisa mulai menganalisa website. Jadi dia tahu website ini bagus atau enggak. Ya, mungkin teman-teman, saya paling suka satu contoh ini. Ini contohnya dari Tokopedia. Tokopedia, teman-teman bisa buka tokopedia.com/pulsa. Ya, bisa dibuka aja. Jadi ini contoh yang paling ekstrim ya sebenarnya, bukan ekstrim ya, tapi contoh yang lucu juga. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu Tokopedia jualan pulsa, tapi kalau di scroll ke bawah itu sebenarnya mereka bikin esai ya. Jadi mereka bikin esai, di situ ada tulisan, mereka tulis paragraf apa itu pulsa, sejarah pulsa, daftar operator seluler, dan lain-lainnya. Ya, kenapa? Karena mereka pengen nge-ranking buat sebanyak mungkin kata kunci yang berhubungan dengan pulsa. Misalkan cara isi pulsa lewat klik BCA, cara isi pulsa lewat Indomaret. Ya, itu mereka taruh banyak copywriting di bawahnya. Walaupun nanti kita akan pelajari bahwa ini sebenarnya belum tentu adalah cara yang terbaik. Ya, menurut eksperimen yang udah kita lakukan sama yang udah saya baca-baca dan saya riset. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa buka Shopee, scroll ke bawah, di situ ada tulisan juga. Buka Lazada, di bagian bawah itu juga ada ya, kalau misalkan. Nah, itu sebenarnya adalah semuanya effort. Misalkan saya buka Lazada, di bagian bawah sini itu sebenarnya juga ada esainya. Sorry, ini saya oke. Coba kita lihat. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman scroll ke bawah itu sebenarnya di sana ada tulisannya ya. Jadi ada tulisan online shopping mall terkemuka di Indonesia. Kenapa? Karena mereka memang pengen nge-ranking buat kata-kata online shopping mall. Ya. Jadi ini beberapa hal-hal onsite yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Lazada, Shopee, dan kita akan lihat ya, maksudnya kenapa kok mereka melakukan hal-hal seperti ini. Oke. By the way, mau update sedikit ya, ikut webinar kita udah 105 orang ya. Hore, ya. Udah lewat 100. Digital Power. Digital Power ya. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, saya mau mungkin memotivasi ya. Kalau off-page SEO tuh biasanya lebih mahal. Lebih mahal tuh dalam arti kita misalkan mesti bikin PBN. Bikin PBN itu nggak murah. Nggak murah tuh untuk ngeriset domain yang udah expired yang bagus itu juga cukup mahal, cukup takes time. Kemudian juga kita harus bikin websitenya, kita harus punya tim developer. Kalau on-page SEO itu relatif lebih murah dan lebih mudah ya. Jadi saya pengen mengencourage teman-teman untuk mulai ya, karena ini adalah sebuah prekursor atau syarat ya. Jadi untuk kalau mau nge-ranking di kata kunci yang sedikit kompetitif itu, sedikit aja kompetitif itu harus onsite-nya bagus. Dan bahkan untuk kata kunci yang kita bicara competition-nya lebih low atau lebih long tail. Jadi long tail itu artinya kata kunci yang lebih panjang. Jadi instead of misalkan kita bilang baju muslim, kita tulisnya baju muslim online murah di Jakarta bahan katun misalkan ya. Itu bisa nge-ranking dengan sendirinya kalau on page SEO-nya bagus. Oke. Nah, jadi kenapa on page kita udah bahas. Nah, kita akan bagi jadi beberapa section ya. Jadi biar nggak bingung karena sebenarnya on page SEO tuh faktornya banyak. Dan rumornya juga simpang siur. Jadi saya itu selalu banyak banget beli course dari luar, banyak juga eksperimen sendiri ya buat website saya, website klien-klien kita juga. Sebenarnya apa sih yang works di 2018 dan apa yang kemungkinan bakal tetap works di 2019 ya. Ini salah satu faktor ya adalah URL. Ya. Jadi URL. Jadi kalau teman-teman misalkan punya website dan kita misalkan pengen nge-ranking buat satu kata kunci. Ya, misalkan di sini kita mau nge-ranking buat kata kunci distributor genset di Jakarta. Usahakan URL teman-teman ya atau link yang teman-teman punya itu short and sweet. Jadi sependek mungkin. Ya, jadi jangan kebanyakan misalkan kita mau nge-ranking buat kata kunci misalkan panel surya murah di Jakarta gitu ya. Jadi kita tulisnya panel surya murah di Jakarta. Tulis saja panel surya Jakarta, udah enough. Ya, jadi jangan terlalu panjang juga. Ya, jangan terlalu panjang. Jadi paling gampangnya sih buang kata-kata yang nggak penting. Ya, jadi buang kata-kata pakai di, ke, dari. Ya, jadi kata-kata tersebut sebenarnya nggak perlu ditaruh di dalam URL. Ya, jadi kata-kata biasa terbaik juga kita nggak taruh. Ya, jadi ambil aja kata-kata yang penting. Ya, kata-kata yang penting. Mungkin ada, coba boleh back satu slide. Ya.
Jadi waktu itu saya sempat ditanya sama beberapa klien kita. Ya. Anggap aja di sini hargen.co.id kan Ya. /distributor/genset Jakarta. strip Jakarta ya. Ya. Kalau misalnya kita hilangin distributornya, apakah itu mempengaruhi ya SEO on page kita juga? Ada eksperimen yang pernah saya baca, itu memang lebih pendek lebih bagus. Oke. Ya, lebih pendek lebih bagus. Tapi kenapa kita melakukan ini? Karena kita melakukan yang namanya siloing. Nanti ada poinnya sendiri. Ada ya. Ya. Jadi memang ada tujuannya juga. Maksudnya kenapa kita tulis URL-nya seperti ini? Tapi memang kalau bisa lebih dekat ke domain utamanya, ke root-nya. Jadi misalkan ada hargen.co.id/genset Jakarta, teman-teman bisa lakukan itu, lakukanlah itu. Ya. Karena memang lebih dekat lebih bagus. Ya, lebih dekat ke root domain lebih bagus. Nah, mungkin bicara lagi tentang URL, yang menarik ini sering ada yang nanya exact match domain. Ya. Mungkin teman-teman ada juga yang udah sering main ya. Misalkan dulu kita kerjaannya ngebeliin domain-domain yang sesuai dengan kata kunci. Ya, misalkan kita jual MacBook misalkan ya. Jadi kita cari domain-domain itu adalah jualmacbook.com, jualmacbook.id, ya, jualmacbook.org, jualmacbook.info, jualmacbook.biz. Jadi kita ambilin URL yang exact match domain. Ya, untuk sekarang itu masih works ya, karena memang salah satu faktor yang cukup besar itu adalah URL. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kata kuncinya berada di domainnya, itu masih works. Tetapi hati-hati, saya selalu sebenarnya menyarankan ke klien-klien, kemudian juga semua bisnis kita, itu semuanya kita pakainya brand aja. Jadi nggak usah pakai kata kunci. Karena Google makin lama makin sensitif dengan yang namanya over optimization. Jadi kalau misalkan URL teman-teman atau domainnya teman-teman itu udah ada kata kuncinya, itu lebih cenderung untuk gampang over optimize ya. Jadi itu harus hati-hati. Ya. Jadi banyak kejadian peserta workshop maupun klien-klien kita itu dulu kerjanya beliin domain ya. Terus lama-lama ini domain-domain ini turun semua rankingnya. Kenapa? Karena over optimize. Over optimize. Jadi kalau punya exact match domain, saran kita kalau teman-teman baru mulai nggak usah terlalu khawatir beli domain yang harus sesuai dengan kata kunci ya, tetapi pakai aja brand ya, karena long term-nya Google akan lebih suka sama brand. Ya, ini saya soalnya suka sekali sama SEO itu untuk long term. Jadi kita nggak pernah bicara tentang SEO ranking cepat, mungkin bisa kalau pakai exact match domain, tetapi itu belum tentu akan sampai 2020-2021 teman-teman masih ranking. Ya. Oke. Ini ada yang nanya ya dari Ivan, dia ada nanya kalau tools untuk ngecekin SEO audit online, saya sama Adit pakainya Ahrefs ya. Pakai Ahrefs ya. Lebih banyak ya, Ahrefs bisa kasih lihat external linking kita berapa banyak ya. Even the bad links juga ya kalau nggak salah ya. Betul. Tapi memang Ahrefs nggak terlalu murah juga, $99 per bulan. Terus ada juga Riyandi yang nanya, mau tanya bagus pakai www atau enggak? Oke. Jadi www itu subdomain sebenarnya ya. Betul. Biasa kita bisa setting supaya di Google Search Console supaya kita pasang orang ketik HTTPS atau dia ketik www itu tetap ngarah ke website kita. Ya. Jadi sebenarnya bukannya pakai www atau enggak, kita bisa nge-setting itu aja sih nanti di Google Search Console. Ya. Intinya kalau www dan enggak itu pastiin, ini mungkin juga satu common mistake ya. Jadi usahakan cuma satu. Jadi banyak teman-teman mungkin saya juga banyak lihat website itu ada versi http://www, misalkan abc.com, sama ada http://www.abc.com. Jadi usahakan misalkan kalau kita pilih salah satu, misalkan mau www atau nggak ada www. Jadi kalau misalkan kita ke abc.com, ya kalau pengennya pakai www, abc.com-nya di redirect ke www.abc.com. Ya, kalau misalkan ini sama juga HTTP sama HTTPS. Jadi HTTP pilih salah satu juga ya, misalkan HTTP jangan punya versi HTTP sama versi HTTPS ya. Kalau misalkan udah pengen pakai HTTPS, semuanya di redirect ke HTTPS. Yaitu biar lebih rapi juga. Google Search Console juga kita tahu behavior Google tuh mereka melihat setiap subdomain tuh sebagai domain baru. Jadi kalau www sama, jadi misalkan www.domainnya sama yang tidak ada www, itu bisa nanti malah jadinya duplikat. Ya, duplikat konten. Jelas. Oke. Jelas soalnya. Ya. Very clear. Oke. Kita mungkin sambil lanjut atau mau di ini? Boleh sambil lanjut. Sambil lanjut dulu ya. Sambil balas juga. Oke ya.
Ryan ya bisa bantu balas juga. Jadi hopefully bisa lumayan ngebantu teman-teman di sini. Oke, Oke. silakan. Sip. Ya, faktor pertama URL ya. Faktor pertama URL. Faktor kedua itu yang ini juga salah satu hal yang menarik itu adalah heading. Ya, heading seperti kalau kita misalkan ngetik di Microsoft Word itu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 dan seterusnya. Ya, kita juga harus perhatikan yang namanya heading. Ya, heading itu kita bicara H1, H2, H3. Itu 3 yang paling penting ya. H4 ke atas biasanya udah lebih nggak terlalu kita perhatiin. Nah, faktor pertama itu yang kita lihat berpengaruh adalah meta title sama H1 itu harus sama. Ya, jadi meta title itu yang di atas. Jadi kalau misalkan, oh ini mau saya kelihatan ya. Meta title itu yang kelihatan di tab. Misalkan teman-teman pakai Chrome ya, kalau buka satu website itu di sini ada kelihatan meta title-nya. Jadi itu harus sama H1. Ya, ini mungkin yang sering miss. Jadi kadang-kadang H1-nya sembarangan, meta title-nya juga sembarangan. Kalau teman-teman pakai WordPress atau pakai CMS biasanya udah disamain sih. Jadi mungkin nggak perlu terlalu diperhatiin. Ya, mungkin hal lain juga jangan gini teman-teman. Kadang-kadang kan kita males ya, page kita ada 100 gitu. Kemudian judulnya kita samain semua. Misalkan brand kita adalah misalkan permen fisherman gitu ya, melegakan tenggorokan misalkan. Tagline-nya gitu ya. Misalkan dan semua website kita tuh title-nya seperti itu. Jadi harus setiap halaman itu punya meta title dan H1 yang beda-beda. Oke. Ya, jadi harus unik. Nah, ini kita temukan ketika itu tidak unik itu malah jadi mengkanibal satu sama lain. Artinya Google bingung. Ini misalkan ada kata kunci ini di halaman ini, tapi gue mau nge-ranking yang mana? Jadi bingung. Jadi saingan sama diri sendiri. Ya, jadi kita harus bikin sehingga meta title sama H1-nya itu sama. Ya, dan unik untuk setiap halaman. Oke. Oke. Ya, kemudian juga jangan hanya mengandung keyword. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-ranking buat kata kunci apa, misalkan nge-ranking buat kata kunci jasa pembasmi hama, jasa pembasmi hama murah, ya kita usahakan tambahin aja di belakangnya. Ya, jadi misalnya jasa pembasmi hama murah di Jakarta atau jasa pembasmi hama murah brand ABC gitu ya. Jadi kita tambahkan di belakangnya. Ya. Ini untuk menghindari juga over optimize. Karena kalau misalkan H1-nya sama persis sama keyword, yaitu kita sekarang kalau Google kita bicaranya bukan terlalu banyak spamming, tapi lebih kita coba spam sebanyak mungkin, tapi jangan sampai over optimize. Ya, jadi Google itu kalau kita mau SEO itu memang balance-nya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan spamnya nggak banyak, ya artinya keyword kita misalkan nggak terlalu banyak di halaman tersebut, jadinya malah nanti kita akan bicara keyword density, itu malah jadi nggak nge-ranking. Tapi kalau keyword density-nya kalau nggak terlalu banyak nggak ranking, tapi kalau kebanyakan juga nggak ranking. Jadi Google tuh sekarang lebih pintar. Jadi ada sweet spot-nya. Jadi sweet spot-nya sekian itu adalah yang bisa bikin nge-ranking. Ya, masih ingat dulu banget kalau kita do SEO tuh pokoknya satu halaman sebanyak-banyaknya. Isinya kata kuncinya di keyword stuffing ya istilahnya ya. Sampai ada yang dulu tuh tulisannya dipakein warna putih sesuai background supaya menyamarkan. Iya, betul. Tiba-tiba ranking nomor 1 di Google. Iya, padahal nggak ada kata kunci itu di dalamnya ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut dulu atau mau pertanyaan ada ya? Oke. Saya sambil jawab beberapa. Oke. Sip. Oke, kemudian yang kedua untuk heading ya. Biasanya kita pakai H1, H2 dan H3. Okay. Jadi kita usahakan keyword yang mau di-optimize itu ada di H1, H2 sama H3. Ya. Nah, ini juga berhubungan sama keyword research. Jadi mungkin teman-teman kita nggak sempat bahas ya. Kalau kita misalkan mau nge-ranking di Google, kita juga harus nge-ranking ke kata yang tepat juga. Misalkan kita nge-ranking buat kata ABCDE, tapi nggak ada yang nyari kata ABCDE itu ya buat apa. Jadi kita ranking tapi trafficnya nggak dapat. Ya, jadi kalau misalkan kita punya nanti keyword yang mau ditarget, biasanya kita taruh secara sporadis di H1, H2, dan H3. Contoh, misalkan kita biasanya mau nge-ranking buat kata jual, kata harga, kata distributor. Misalkan kita pengen nge-ranking buat 3 kata kunci. Jadi di H1-nya kita tulisnya jual, misalkan jual laptop murah. Kalau di H2-nya kita tulis harga laptop, ya. Yang di H3-nya kita taruhnya distributor laptop. Ya. Jadi kita taruh kata kunci yang kita mau target secara sporadis di H1, H2, dan H3. Oke. Ya, ini cukup simpel sih rule of thumb-nya. Sebenarnya yang paling sering, ya. Oh ini contohnya ya. Dan keyword-nya ini bagusnya adalah ditaruhnya di depan. Ya. Ini ada
ada eksperimen ya, teman-teman kalau tertarik ini ada satu perusahaan yang menarik menurut saya, namanya SEO Intelligence Agency ya. Kayak saya pernah sharing juga sama Ryan. Jadi mereka itu intinya mencoba untuk SIA ya, jadi plesetan dari CIA, tapi namanya jadi SIA. Itu mereka tuh sebenarnya mencoba untuk ngetes faktor apa sih sebenarnya yang efek. Nah ini salah satu yang saya baca insight-nya dari mereka. Kalau misalkan kata kuncinya di depan, heading, versus di belakang, itu lebih efek yang di depan. Ya, termasuk ini bukan hanya heading, itu juga paragraf. Jadi kalau misalkan kata kunci usahakan juga selain di heading juga di paragraf pertama. Oke. Ya, jadi kalau misalkan mau kata kuncinya jasa pemasangan CCTV, berarti usahakan ya di headingnya ada jasa pemasangan CCTV. Di paragraf pertama setelah heading, kita juga taruh jasa pemasangan CCTV. Oke. Ya, karena dia udah nyoba, misalkan di paragraf pertama versus paragraf 5, yang paragraf pertama yang menang. Gitu ya. Jadi ini menarik banget. Jadi kita coba ngetes faktor-faktor apa aja sih. Ya kadang-kadang mungkin make sense juga ya. Tapi gini, teman-teman mungkin SEO juga ini ya, maksudnya dites juga ya. Maksudnya jangan karena saya sharing begini terus teman-teman langsung percaya aja gitu aja ya. Bagusnya adalah kita kalau sharing kita validasi juga. Karena apalagi kita bicara SEO itu banyak ilmu di sana yang asbun ya. Maksudnya maksudnya memang Google kan nggak pernah buka algoritmnya begini, kemudian kita asumsi aja yang ini benar gitu. Terus kita asal kita charismatic enough gitu, kita bisa menjadi influencer, tiba-tiba itu semuanya ikut gitu. Padahal belum tentu faktor itu yang benar. Ya, jadi jangan percaya juga sama saya sama Ryan. Maksudnya kita juga always learning apa aja yang lagi works ya. Mungkin best practice-nya kita best practice-nya. Nah, kita bisa sharing best practice, tapi nanti untuk optimization yang lebih detail pasti kita harus riset lagi gitu. Betul. Bisa jadi best practice-nya ini tapi mungkin belum tentu cocok buat industri masing-masing. Betul. Gitu, karena bisa jadi ada industri yang lebih ketat, keyword density masih lebih rendah versus keyword density lebih tinggi gitu. Jadi kita akan nanti banyak bicara sih tentang itu ya. Oke. Jadi sebenarnya di sini yang mau di-highlight keyword harus lebih bagus. Lebih bagus ditaruh di depan ya. First words ya bahkan ya. Kalau di heading, kalau di paragraf kalau bisa di first paragraph ya, first sentence first paragraph. Dan ini juga bisa sampai ngefek kalau misalnya kompetitor kita juga ada yang keywordnya jasa pemasangan CCTV, nah itu bisa ngedetermine apakah kita ranking 1 atau 2 ya dengan hal-hal seperti ini. Betul. Jadi biasanya kalau misalkan off-site-nya, off-page SEO-nya sama, pasti Google akan ngeliatnya on-page-nya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang misalkan selevel sama kompetitornya, linknya sama-sama bagus, yang menentukan ranking 1 sampai ranking 5 tuh, atau bahkan di page 1 yang ranking mana tuh biasanya on-page. Ya, jadi ini bisa diperhatikan. Dan yang menariknya juga dari on-page, beda sama off-page ya, karena off-page itu kalau misalkan teman-teman sampai ngasih link dari tempat-tempat yang toxic ya, maksud toxic itu maksudnya malah jadi bikin turun, itu biasanya cukup lama. Jadi kita misalkan masih disavow linknya, kemudian itu cukup lama buat itu bisa naik lagi. Tetapi kalau on page, jangan khawatir teman-teman coba tweak terus aja, coba ubah-ubah, karena biasanya on page itu reversible. Jadi kalau misalkan kita bikin satu on page yang kurang bagus, misalkan kebanyakan keyword, ranking kita turun, kita kurangin jumlah keywordnya, ranking kita bakal naik lagi. Ya, jadi itu yang menarik dari on page, karena Google cukup mengampuni dalam hal on page. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin keyword H1, H2, H3 ini sambil saya jawab kali ya. Boleh. Keyword H1, H2, H3 tidak boleh sama ya. Sebenarnya boleh. Jadi kalau misalkan tapi itu harus diperhatikan dan dihitung ya. Nanti kita akan bicara keyword density. Kalau misalkan memang kata kuncinya kompetitif, mungkin benar-benar itu kata kuncinya harus ditaruh di H1, H2 sama H3. Ya. Jadi kita memang harus hati-hati jangan over optimize. Tapi kalau kata kunci kompetitif bisa taruh di H1, H2, H3, semuanya sama bisa. Ya. Kalau produk kita ada 2 nama yang umum di pasaran, contoh es teh manis dan iced tea, boleh itu tentu saja boleh ya. Bahkan praktisnya kadang-kadang ini suka rada nyeleneh, misalkan bisa nggak gue ngeranking buat kata kunci brand kompetitor gitu ya. Jadi bukan cuma 2 produk, tapi misalkan saya Traveloka pengen ngeranking kalau orang nyari tiket.com. Ya, of course itu possible, cuman memang kan slot ya bukan kurang etis juga, susah juga. Susah karena Google udah cukup pintar juga. Jadi kita misalkan mau es teh manis sama iced tea ya, monggo silakan satu ditaruh di H1, satu ditaruh H2 ya. Jadi kemudian tapi gini, teman-teman mungkin yang harus dibedakan kapan pakai page yang sama, kapan pakai page yang beda ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman merasa mungkin gini ya, saya tunjukin yang seputar seputar pertanyaan tersebut ya. Traveloka ya. Kalau level Traveloka itu mereka hotel ya. Kalau kita bicara hotel, mereka itu bahkan misalkan mereka mau nge-ranking buat hotel Jakarta ya. Buat mereka hotel Jakarta oke. Ya, tetapi mereka itu bisa nge-rankingnya pengennya hotel di Jakarta Pusat ya. Jadi ini kalau dilihat di sini mereka punya website punya halaman khusus buat hotel di Jakarta Pusat. Terus kalau di breakdown lagi mereka punya page untuk hotel di Kemayoran. Ya, kemudian punya page lagi hotel di Gunung Sahari. Ya. Jadi mereka sampai levelnya kelurahan. Jadi kota madya, kecamatan, kelurahan. Jadi teman-teman tentu aja harus balance juga ya, karena semakin banyak halaman, tentu aja semakin banyak yang ada di kepala kita harus kita optimisasi. Tapi kalau misalkan produknya itu bisa dibilang mirip ya, kalau misalkan miripnya tuh antara iced tea sama es teh tadi, ya itu bisa dibilang ditaruh di satu halaman aja. Tapi kalau produknya beda, misalkan satunya es teh, satunya misalkan susu kacang gitu ya, itu kalau bisa ditaruhnya di halaman yang berbeda ya. Karena kalau misalkan kita coba nge-ranking buat banyak kata kunci, biasanya malah jadi nggak nge-ranking semua. Karena maksudnya kita kalah sama orang-orang yang halamannya tuh dikhususkan untuk nge-ranking buat satu kata kunci aja. Jadi fokus tuh juga lumayan penting ya? Lumayan penting, apalagi kalau kita bicara kita nggak punya resource segede Traveloka gitu ya. Ya, kalau mereka bisa spend mungkin ratusan juta sebulan untuk media buy. Ya, maksudnya untuk minta detik.com nge-link, minta liputan.com nge-link. Tapi kalau kita biasanya sih kalau saya masih levelnya gerilya ya. Maksudnya konservatif ya. Oke, ya. Mungkin ada beberapa ya hal seperti menurut Mas masih yang ini ya. Gak apa-apa, nih saya sambil jawab. Cuma mungkin ada pertanyaan banyak orang yaitu satu halaman sebenarnya kita bisa optimize berapa keyword sih? Nah, mungkin itu kadang yang kalau saya praktisnya sekarang misalnya di 1000 ya, saya satu halaman 2 keyword saja sih, nggak lebih dari itu. Tapi again ya teman-teman banyak yang istilahnya mungkin 1, mungkin 3, gimana menurut Anda? Kalau saya sih sebenarnya memang biasanya fokusnya ke 3 sih maksimum. Tapi biasanya teman-teman jangan khawatir karena Google itu gini, kalau misalkan kita sudah nge-ranking buat kata kunci utamanya, misalkan kita nge-ranking buat kata-kata kunci misalkan cetak kemasan gitu ya. Kata kunci yang sinonimnya biasanya kita juga nge-ranking. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau ngefokusin satu halaman, fokuslah ke 2 atau 3 kata kunci aja. Jadi seperti yang Ryan bilang tadi, tetapi jangan khawatir karena kata kunci yang berhubungan biasanya akan nge-ranking semua. Ya, ini update yang terbaru yang Hummingbird kalau nggak salah itu Google udah mulai mengerti konteks dari halaman tersebut. Ya, yang penting kita harus nge-ranking dulu buat satu kata kunci utama atau 2 kata kunci utama. Nanti sisanya akan nge-ranking sendiri, percaya deh ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau cetak kemasan udah nge-ranking, jadi cetak box, cetak packaging itu semua akan nge-ranking. Relevansi ya. keyword ya. Walaupun mungkin box sama packaging itu cuma di-mention sekali di halaman tersebut. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu yang mau di ini atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya, oke. Oke. Nah, ini teman-teman, ini juga banyak yang miss ya. Jumlah H1, H2 dan H3. Nah, ini teman-teman juga mungkin bisa bicara sama web designernya juga ya. Kadang-kadang gini, contohnya ini saya contohin ya. Misalkan ini ketika kita pegang ya, ini salah satu website media. Itu banyak misalkan di sebelah kanan yang saya lingkarin merah itu mereka pakai heading. Ya, jadi kadang-kadang kita pakai heading itu untuk hal-hal yang nggak perlu, ya. Untuk hal-hal yang nggak perlu. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita punya website ya, kita usahakan heading kita tuh hanya dipakai untuk keyword-keyword yang bagus ya, keyword-keyword yang mau kita tuju. Kadang-kadang gini, website developer atau website designer itu misalkan bagian sini nih besar. Ya, bagian sini besar kita pakai heading 3 deh gitu ya. Website yang sini besar juga, itu pakai heading 2 deh. Padahal heading 1, heading 2, heading 3 itu berharga. Ya, berharga tuh dalam arti ya kita harus pakai itu hanya untuk kata kunci. Ya, hanya untuk kata kunci. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena H1, H2, H3 kalau kebanyakan ya, jadi ada eksperimen juga itu di mana dia kalau kebanyakan H2. Jadi eksperimennya gini. Dia bikin 2 halaman. Yang satu itu H2-nya ada 5, yang satu H2-nya ada 3 misalkan. Ya, kalau misalkan kebanyakan menurut Google, ya itu rankingnya turun. Artinya
Google merasa ini kok halaman isinya heading semua ya. Ibarat kalau kita ngobrol sama orang, kok ini orang kerjanya teriak-teriak ya. Karena kebanyakan headingnya. Jadi jumlah H1, H2, H3 tuh harus dihitung. Ya, dihitungnya dari mana? Biasanya kita lihat rata-rata ya. Google sekarang paling gampang cara ngelihatnya adalah kita coba lihat rata-rata dari top 10. Ya, jadi top 10 kita coba hitung aja, ada berapa H1, ada berapa H2, ada berapa H3. Coba di rata-rata. Ya, jadi kita tahu untuk kata kunci yang kita target itu rata-rata kompetitor kita punya berapa heading sih? Punya berapa H1, punya berapa H2, punya berapa H3. Ya, kalau jumlahnya di bawah rata-rata itu harusnya nggak masalah. Ya, tapi kalau jumlahnya di atas itu biasanya Google menganggap itu masalah. Ya, menganggap itu masalah maksudnya jadinya di penalti ya, dianggap over optimize. Dianggap menggunakan heading terlalu banyak. Ya, jadi perhatikan jumlah H1, H2, H3. Biasanya yang sering lupa itu adalah kalau fontnya gede itu ya udah nggak usah pusing pakai CSS, langsung taruh heading 3 aja gitu ya. Ya, itu yang mungkin harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, kemudian urutan juga ya. Jadi Google juga tahu kayak misalkan H1, H2, H3 ya kalau bisa urutan. Jadi jangan H1, H3 terus H2 ya. Jadi kita H1, H2, H3 ya seperti ini. Jadi kalau bisa ada H1 bicara apa, H2 bicara apa, H3 bicara apa ya. Jadi jangan terlalu di mix and match, jadi jangan H1, H3, H2. Kita biasanya pakainya H1, H2, H2 atau H1, H2, H3. Silakan dikreasikan sendiri ya. Tidak ada aturan yang baku harus H1, H2, H3, mau H1, H2, H2, H3, H1, H2, H3, H2 atau seperti apa, yang penting logis ya. Oke, kemudian kita sekarang bicara salah satu faktor yang penting ya. Kita bicara tentang konten sama copywriting. Jadi kalau kita misalkan mau nge-ranking buat kata kunci tertentu ya, tentu aja ada konten-konten yang harus kita optimisasi, copywritingnya juga seperti apa. Ya. Salah satu hal yang menarik itu adalah kita biasakan untuk setiap halaman itu ada gambarnya. Ya, jadi ada gambarnya. Gambar dan ada namanya alt text. Ya, alt text itu kalau di WordPress itu saya tunjukin, itu di sebelah bawah itu ada, kita bisa tambahin alt text kita ya. Jadi alt text-nya kenapa ini penting ya, mungkin teman-teman harus ngelihatnya sejarah zaman dulu ketika kita masih pakai Telkomnet instan ya. Mungkin banyak yang dulu masih pakai Telkomnet instan di mana maksudnya dial up ya 56 kbps. Sekarang kan kalau First Media bisa 30 mbps ya. Jadi image itu loadnya instantly. Kalau dulu tuh image tuh ngeloadnya tuh satu baris ya. Saya ingat pas zaman saya masih SD itu image itu ngeloadnya satu baris. Jadi Google sangat peduli sama namanya alt text. Alt text itu artinya tulisan yang ditampilkan ketika image-nya belum keload atau gagal ngeload. Ya, jadi itu salah satu faktor juga. Jadi usahakan untuk setiap halaman teman-teman itu punya gambar. Ya, punya gambar dan ada alternatif teksnya. Oke, itu simple. Nah, ini juga salah satu yang menarik ya. Pakai misalkan teman-teman pakai mau nge-ranking artikel ya, misalkan untuk media atau misalkan untuk blog teman-teman pengen nge-ranking ya, salah satu faktor yang sekarang menurut Google bagus itu adalah user comments. Kenapa? Karena Google merasa kalau misalkan artikel ini banyak dikomen dengan kata kunci tertentu, itu berarti kan ada interaction. Karena Google sekarang cukup pintar untuk bisa membedakan antara title, antara body, ya, antara artikelnya sama komennya. Jadi kalau misalkan kita taruh kata kuncinya itu di komen, ya, itu udah dites, itu lebih efek dibandingkan dengan kita taruh di body. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bikin artikel, ya, bikinlah beberapa komen-komen, terus jangan lupa dibales juga, ya, jadi terlihat natural. Jadi taruh kata kunci yang mau ditarget di dalam komen tersebut. Ya. Nah, kemudian ini juga penting. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nge-ranking buat satu kata kunci, jangan cuman taruh kata kuncinya doang. Ya, kita biasanya breakdown. Misalkan kita mau nge-ranking buat kata kunci jual nasi goreng misalkan. Ya, jadi kita breakdown. Kata jualnya diulang berapa kali, nasinya berapa kali, gorengnya berapa kali. Dan jangan lupa ada namanya sinonim sama LSI ya. Jadi teman-teman, saya sengaja pakai istilah yang rada keren ya, bukannya mau sok bahasa Inggris, tapi biar teman-teman kalau nge-Google gampang ya, karena saya pakai terms yang cukup umum. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tinggal di search aja di Google LSI. Jadi kita kalau bikin konten usahakan kata kunci yang kita target itu mengandung sinonimnya juga. Jadi kalau kita mau nge-ranking buat
kata panel surya, ya kita taruh panel matahari, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita kasih kata kunci yang sifatnya sinonim dari kata kunci yang mau kita target. Ya. Yang kedua juga kalau misalkan teman-teman mau nge-ranking buat kata jual, ya. Jadi kata jual usahakan juga tambahkan kata-kata yang sifatnya tuh berhubungan menurut Google. Ya, menurut Google. Jadi kalau jual itu gampangnya biasanya hubungannya sama harga, sama toko, distributor, murah, online. Ya, jadi kita selain kata jual, kita harus juga tambahkan kata-kata yang sifatnya related, ya, atau bahasa kerennya LSI ya, Latent Semantic Indexing. Ya, kata-kata yang berhubungan. Oke. Nah, ini yang menjadi momok sebenarnya sekarang, yang namanya keyword density. Ya, yang namanya keyword density. Keyword density ini susah-susah gampang ya. Jadi gini, mungkin banyak kemarin sempat sharing juga sama Ryan ya. Banyak yang bilang misalkan keyword density sekarang harus di bawah 1% ya. Atau keyword density harus 2%, keyword density harus 5%, harus 6%. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu, keyword density itu artinya berapa persen dari kata-kata di dalam websitenya teman-teman yang merupakan kata kunci yang ditarget. Jadi kalau misalkan teman-teman punya satu halaman yang 1000 kata, kemudian kita punya, misalkan kita mau nge-ranking buat kata-kata harga mobil misalkan ya. Jadi keywordnya 2 kata, kemudian total artikelnya ada 1000 kata. Jadi kalau harga mobil itu misalkan diulang 5 kali, berarti ada 10 kata harga mobil ya. Karena 2 dikali 5, 10 kata harga mobil berarti keyword density-nya 0,1%. Ya, jadi keyword density itu intinya berapa persen sih dari konten kita yang merupakan kata kunci. Ya, yang merupakan kata kunci. Nah, untuk lokal terutama, kalau untuk kita bicara international keyword ya, jujur saya memang nggak terlalu banyak pengalaman international keyword. Saya banyaknya main di lokal masih. Untuk lokal, itu biasanya yang kita temukan, kalau kita terlalu konservatif, misalkan kita targetnya cuma 1% kata kunci, 2% kata kunci, biasanya nge-rankingnya susah. Jadi butuh linknya lebih banyak. Ya, butuh linknya lebih banyak. Jadi formulanya sebenarnya paling gampang adalah lihat keyword density yang di-approve sama Google buat masing-masing kata kunci. Karena beda-beda. Bisa jadi untuk industri pembasmi hama itu 10% tuh boleh. Ya. Tapi misalkan untuk industri, misalkan harga besi beton itu mungkin 1% baru bisa nge-ranking. Ya. Jadi setiap kata kunci itu punya sweet spot-nya sendiri-sendiri. Ya. Bahkan spesifik banget waktu itu saya baca ada satu artikel yang lumayan panjang tentang keyword density. Itu kalau teman-teman yang bermain di dunia statistik itu bahkan ada yang bilang mereka coba rata-rata posisi 1 sampai 10, terus teman-teman itu harus berada di average plus minus 2 standard deviation. Gitu. Jadi bahkan ada yang bikin formula sendiri gitu. Saya nggak tahu benar atau enggak ya, tapi ini yang saya temukan dari artikel-artikel dari course-course yang di luar. Jadi bahkan mereka bilangnya rata-rata 10 yang 10 top ya, top 10 atau page 1. Kemudian coba plus minus 2 standard deviation. Ya, jadi kalau misalkan rata-ratanya misalkan 5%, standard deviation-nya misalkan 0,5% gitu ya. Berarti kita bilangnya keyword density harus 4 sampai 6%. Ya. Jadi keyword density itu bukan sesuatu yang fix ya, bukan sesuatu yang kayak misalkan kita harus 0,8%, harus 1%, harus 2,5%, enggak. Karena kita temukan kadang-kadang ini website page kok nggak nge-ranking, kita tambahin keyword density-nya langsung ranking, gitu ya. Jadi di lokal itu memang Google lebih pemaaf. Jadi kalau di internasional banyak yang bilang lu nggak boleh di bawah 1%, lu nggak boleh di atas 1% misalkan. Tapi kalau di lokal, kalau keyword density kita terlalu rendah, jadinya Google juga nggak nge-ranking punya kita, alias kita kalah sama kompetitor kita yang keyword density-nya lebih tinggi. Ya. Jadi memang SEO sekarang it's a matter of average. Jadi kita harus spam juga ya. Mungkin spamnya dengan cara yang benar ya, alias kita bikin kalimatnya yang benar. Tapi keyword density juga nggak boleh terlalu rendah. Jadi nggak boleh terlalu konservatif juga. Oke. Nah, next factor itu adalah word count ya. Mungkin ini saya sambil ini aja ya, sambil lewat aja ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang nggak dijawab, kita nanti coba go through juga. Biar di akhir biar lebih lengkap. Word count ya. Jadi teman-teman ini juga risetnya. Jadi banyak yang bilang the more the better ya. Maksudnya lebih banyak word count itu lebih bagus. Tetapi Google itu juga punya sweet spot-nya ya. Jadi belum ada yang tahu sweet spot-nya sebenarnya berapa. Ada beberapa riset juga, beberapa artikel yang saya baca. Tapi kita biasanya sekarang aim-nya di angka sekitar 1.100 sampai 1.600 kata. Ya. Jadi
jangan kebanyakan juga, karena kalau misalkan page-nya kepanjangan, Google juga pasti akan merasa ini page apaan gitu ya. Maksudnya page-nya kepanjangan, bisa jadi user nggak terlalu bagus. Ya jadi kita aim kalau untuk halaman yang teman-teman pengen ranking, usahakan ada 1.100 sampai 1.600 kata. Oke. Nah, dua faktor terakhir tapi ini lumayan panjang. Oke, sekarang kalau kita bicara tadi kan copywriting, sekarang kita bicara tentang internal link, ya. Gini, jadi bahkan internal link itu cukup powerful. Jadi teman-teman yang misalkan belum punya resource untuk bisa banyak bikin external link, ya, karena external link effortnya cukup besar. Either mau bayar media atau mau bikin PBN atau engage ke pemilik blog gitu ya. Maksudnya cukup lebih ribet. Kalau misalkan nggak mau, itu bisa pakai nama internal link. Jadi di dalam website kita itu sebenarnya bisa nge-link satu sama lain. Jadi bisa nge-link antara artikel, ya, misalkan artikel linknya ke homepage. Nah, internal link itu ada yang bilang juga ya, ada yang bilang itu kalau misalkan 2 internal link itu sama dengan 1 eksternal. Ya, jadi currency-nya bisa begitu. Jadi luar biasa banget. Bayangin kalau teman-teman memanfaatkan ya artikel-artikel yang teman-teman punya untuk nge-link ke halaman yang pengen di-ranking, itu bayangin kita bisa punya berapa external link secara gratis, ya. Nah, internal link ini ya penting. Salah satu yang menarik adalah untuk Google ya. Google itu suka dengan link yang relatif. Relatif tuh maksudnya jadi kita jangan taruh domain kita. Jadi misalkan kita mau nge-link ke halaman utama, kita pakainya garis miring aja. Jadi jangan pakai misalkan www.seribulancer.com garis miring ya, tapi pakainya garis miring aja. Jadi ini contohnya, saya kasih contoh ya, ini domainnya nggak ditulis, tapi langsung garis miring cara strip mudah, strip mencari, strip karyawan. Ya, jadi kita pakainya relatif. Jangan absolut. Absolut itu artinya ditulis domainnya. Karena Google kadang-kadang bisa jadi itu dibedakan. Ini untuk menghindari sebenarnya resiko, karena tadi kita udah sempat bahas www sama non www dianggap sama Google beda, HTTP sama HTTPS dianggap sama Google juga beda. Ya, jadi kita pengennya si URL itu setidak rancu mungkin, jadi berada di domain yang sama. Jadi pakainya relatif. Ya. Ini contohnya. Ya. Jadi instead of kita pakai domainnya garis miring kata kuncinya, misalkan URL halamannya, kita pakainya garis miring halamannya, ya. Oke. Nah ini faktor terakhir ya. Ini masih bekerja. Ini terutama buat teman-teman. Ini sering kita temukan buat teman-teman yang rankingnya di halaman yang salah, ya. Jadi misalkan kita pengen nge-ranking itu misalkan buat kata-kata jasa, misalkan jasa apa ya? Jasa konsultan pajak misalkan, ya. Kita pengennya nge-ranking di halaman di mana kita punya detail tentang jasa kita, misalkan harganya berapa, testimonialnya gimana, timnya siapa. Jadi kita punya landing page sendiri untuk kita jualan jasa kita. Tetapi nge-rankingnya itu bukan ke halaman itu, nge-rankingnya tuh ke halaman artikel. Jadi misalkan kita pernah punya artikelnya itu misalkan berbicara tentang jasa konsultan pajak, apa saja yang harus diperhatikan ketika memilih jasa konsultan pajak. Malah artikel itu yang ranking, bukan halaman jualan kita. Nah, ini tujuannya untuk kita bikin silo. Jadi kita pengen bilang ke Google kalau halaman mana yang paling penting. Ya. Jadi contohnya nih, di contohnya saya kasih contoh misalkan industrinya baju muslim. Jadi kalau misalkan di dalam homepage, di dalam page halaman utama ya, kita punya namanya toko baju muslim. Di dalamnya itu kita bisa punya beberapa halaman sub ya. Halaman sub misalkan baju muslim pesta, baju muslim katun, baju muslim anak. Di dalamnya kita bisa bikin sub lagi. Ya misalkan baju muslim pesta anak-anak, remaja, dewasa, sama ibu hamil. Kemudian yang link warna merah itu adalah link antar halaman yang harus teman-teman perhatiin. Misalkan dari toko baju muslim jangan lupa nge-link ke bawah. Ya, jadi intinya jangan lupa nge-link ke bawah, jangan lupa nge-link ke atas, jangan lupa sesama saudaranya itu juga nge-link. Tapi untuk biar lebih kuat ya, kita biasanya nggak nge-link antara anaknya sama pamannya ya, kalau kita bicara ya. Jadi ini yang saya silang, jadi kita nggak nge-link dari sini ke sini. Ya. Jadi kita biasanya
Jadi kita kumpulkan itu, misalkan kita mau ranking buat kata baju muslim pesta, jadi semua linknya tuh sebenarnya ngumpul di sini. Jadi ibarat air tuh kayak muaranya tuh di halaman baju muslim pesta untuk kata kunci baju muslim pesta. Ya, mungkin untuk ilustrasi saya tunjukin ya salah satu website kita, misalkan di bidang genset, saya misalkan bikin satu ini ya, satu apa namanya halaman ini. Jadi misalkan kita punya halaman itu adalah, saya misalkan masuk ke sini aja deh, ya harga, ya. Jadi kalau misalkan di dalam produk kita ya, ini mungkin produk knowledge sedikit, kita punya beberapa merek. Misalkan ada mereknya itu adalah Perkins, mereknya adalah Cummins, ya, mereknya adalah Yanmar, ya. Dan jadi udah kelihatan ya strukturnya adalah yang paling atas itu adalah daftar harga semua merek, ya. Kemudian sub halamannya itu di dalamnya ada harga untuk masing-masing mereknya di sebelah kiri, ya. Jadi dari parentnya itu kita ngelink ke dalam, ya. Kita lihat di sini saya ngelink ke anaknya, ya. Di sini ngelink ke anaknya yang lain, di sini ngelink ke anaknya yang lain, ya. Jadi kita selalu ngelink ke anaknya, ya. Kalau diklik anaknya, di dalamnya itu ada link balik ke orang tuanya, ya. Dan juga ada link ke saudaranya, ya. Jadi perhatikan di sini juga kita ngelinknya nggak semuanya dengan kata kunci yang mau kita target. Misalkan kita mau target tuh kata kuncinya harga genset Photon, tapi di sini kita malah tulisnya lihat di sini, ya. Jadi ini untuk keyword anchor text diversity juga, ya. Lalu di Photon kita juga ada ngelink ke atas, ya. Kita lihat di sini, dia ngelink ke atas dan dia juga ngelink ke saudaranya yang lain, ya. Jadi ini yang sebutannya silo, ya. Jadi silo ini masih works. Ini triknya sebenarnya udah lumayan lama ya, tapi ini masih sampai sekarang works. Jadi saya selalu ngebawain silo ini. Lumayan penting, ya, sebenarnya. Lumayan penting karena kita temukan untuk website yang kita build dari awal, ya, dan kita udah bikin silonya benar, itu biasanya rankingnya di halaman yang benar. Gitu. Jadi bukan ranking di artikel, bukan ranking di tempat lain. Tetapi begitu misalkan ada klien yang rankingnya di artikelnya, dari artikelnya kita link balik ke halaman yang kita mau tuju, kita bikin silo. Lama-lama rankingnya pindah. Gitu. Jadi memang silo itu salah satu faktor yang mungkin harus dipikirin juga. Jadi kita biasa sih memang menyarankan teman-teman kalau belum punya website, maksudnya lagi mau bikin website atau misalkan lagi pengen nge-revamp website, yang pertama kali harus dilakukan tuh bukan nyari desain, bukan nyari tema gitu, tapi yang kita lakukan tuh pertama harus riset keyword. Jadi kita bikin website itu tergantung dari keyword yang banyak dicari. Jadi pembagiannya kayak gimana, ya. Jadi kita tahu, misalkan ini contohnya kalau di layar teman-teman tuh kan toko baju muslim, ada baju muslim pesta, di dalamnya ada baju muslim pesta anak-anak. Jadi kita udah riset keywordnya, oh saya mau bikin halamannya begini, kemudian link strukturnya kayak gini. Jadi biasanya itu kita lakukan di awal website. Keyword research sama structure itu harus paralel ya jalannya, ya. Karena betul. Kita juga nggak mau cuma buat silo structure, ternyata kita keywordnya nggak kita riset, ujung-ujungnya kita malah fokusin ke keyword yang nggak dicari di Google juga. Betul. Gitu. Iya sih, banyak sebenarnya teman-teman selama ini saya juga ketemu beberapa klien ya, yang dimana lebih ke desain, lebih ke penampilan. Padahal kita buat website tuh paling penting itu buat pondasinya dulu. Ya, jadi pas saya handle mereka punya project, ujung-ujungnya saya mesti mundur satu langkah, benerin strukturnya, baru bisa maju 2 langkah. Betul. Gitu. Jadi buat kliennya juga double the cost ya jadinya. Betul. Oke, mungkin ada ini kayaknya slide-nya. Oh iya, slide-nya sih sebenarnya udah hampir habis sih. Udah hampir habis. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin ada mau di-scroll ke bawah atau udah dibalas semua ya? Tadi udah lumayan banyak. Oh, udah ya. Oke. Mungkin ada yang nanya tentang App Store Optimization ya. Ini konsepnya sedikit beda sebenarnya. Sedikit beda sih. Jujur kalau App Store Optimization saya memang nggak banyak pengalaman. Cuman kalau dari yang saya baca memang deskripsi sih. Ujungnya deskripsi. Kemudian memang ya rating. Rating itu jangan lupa juga user comment-nya ditambahin keyword juga. Ya jadi faktor-faktornya sebenarnya sama. Cuman enaknya App Store Optimization mungkin tempatnya terbatas ya. Jadi maksudnya tempat kita naruh keyword kan kita nggak bisa taruh di mana-mana. Jadi ya ujung-ujungnya ya memang itu aja gitu. Jauh lebih simple ya dibanding Google punya ya, dimana kita harus build structure dulu ya. Ini ada yang nanya, silo sama dengan link wheel nggak ya? Istilah link wheel ya.
Sebenarnya kayaknya sama ya. Link wheel, saya lupa sih sebenarnya istilah link wheel tuh maksudnya kayak gimana. Tapi sepertinya kalau nggak salah memang maksudnya kita bikin satu putaran. Jadi satu putaran di sini kan kita bicara satu putaran juga ya. Jadi kita bicara di sini satu putaran. Intinya memang saling ngeling sih, saling ngeling. Tapi kalau saya biasanya bicaranya silo. Mungkin teman-teman bisa riset lagi ya. Saya nggak yakin kalau ini, maksudnya istilahnya link wheel tuh kayak gimana. Tapi kalau dari dengar istilah link wheel kayaknya sih sama sih. Sama ya? Iya. Oke. Wah, pas banget ini udah jam 8 juga ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya Pak Adrian, nanti pasti kita share materinya juga kayak biasa. Ada YouTube-nya, terus juga ada presentasinya. Pak Bambang ada nanya, topiknya on page, saya mau tanya berapa teks to HTML rasio yang efektif? Oke. Text to HTML ya, maksudnya elemen ya? Elemen, oke. Text to HTML ya, sebenarnya kalau saya sih sebenarnya nggak pernah ngitung itu sih. Nggak pernah ngitung misalkan teksnya tuh berapa kali HTML. Jadi kalau saya boleh bilang sih, kalau dari saya nggak merhatiin sih Pak. Nggak merhatiin, jadi mungkin itu faktor juga, tapi faktornya saya nggak tahu itu plus atau negatif kalau kebanyakan teks dibanding HTML gitu. Kalau dari kita sih biasa optimize, kita belum pernah sampai selevel text to HTML. Mungkin buat teman-teman juga buat SEO ya, saran saya juga pertama kali misalkan coba-coba SEO, saya banyak banget bercokol di forum-forum ya, baik luar, dalam gitu ya. Biasanya itu malah jadi overwhelm ya. Biasanya karena kita bicara website itu di dalam satu halaman tuh bisa jadi ada 200 elemen ya. Jadi misalkan kita bisa bicara misalkan tadi text to HTML, misalkan apakah meta keyword itu ngefek, misalkan pakai video YouTube itu ngefek atau enggak, dan segala macam faktor. Ya saran saya sih teman-teman coba aja, saya suka ya itu fokus ke mungkin 5 faktor atau misalkan 6 faktor, atau ini di sini kita share ada 12 faktor. Jadi kita fokus aja di situ dulu. Ya kalau misalkan nggak nge-ranking baru kita lihat lebih dalam lagi. Karena Google itu punya level ya, misalkan heading paling efek misalkan. Ya kemudian yang selanjutnya itu adalah H1, kemudian selanjutnya itu adalah keyword density, selanjutnya itu adalah word count, baru H2, baru H3. Jadi sebenarnya itu ada faktor-faktornya. Jadi kita nggak bisa bilang misalkan text to HTML ratio itu ngefek atau enggak. Mungkin ngefek ya, cuman sejujurnya memang sampai sekarang kita belum pernah optimize itu. Ya. Kita lebih ngelihat sebenarnya yang tadi Adit mentioning ya, 12 poin ini itu sebenarnya the basic of on-page SEO. Yang dimana kalau kita lakukan dengan benar sesuai dengan petunjuknya tadi, kemungkinan keyword tersebut di rank di halaman 1 tuh pasti tinggi banget. Gitu. Jadi benar sih, saya juga sama Adit banyak ngobrolin di luaran, kita banyak dengar SEO expert satu dan lain punya pandangan yang beda. Ya ujung-ujungnya kita juga jadinya nggak tahu mesti follow yang mana. Gitu. So ada beberapa malah kita ngelihatnya, oh tujuannya sebenarnya dia pengen jualan course ya. Iya betul. Jadi ya kita lebih percaya sama apa yang selama ini kita udah jalanin. Google biasanya ada Matt Cutts ya dari Google ya, dia banyak sharingin juga tentang SEO impact. Kita lebih banyak dengar dari sana aja sih, dan ngikutin istilahnya buat konten tuh untuk reader lah, juga jangan buat konten untuk Google, gitu. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara memaksimalkan SEO on page untuk halaman landing page yang cuma satu halaman? Oke. Kembali sih Arifin ya. Jadi kita biasanya fokusin satu halaman itu untuk mungkin 2-3 kata kunci. Jadi kalau misalkan dalam kasus gini, banyak industri sebenarnya kata kuncinya itu sedikit ya. Misalkan kita bicara properti lah. Ya properti itu kata kuncinya apa sih? Cuman misalkan kita bikin perumahan di Bogor ya kata kuncinya cuma rumah di Bogor gitu ya. Betul. Mau rumah di Bogor, rumah dekat stasiun di Bogor ya intinya seputar rumah di Bogor. Jadi sebenarnya kita nggak perlu punya 1000 halaman di website tersebut. Jadi butuhnya satu halaman aja. Nah satu halaman itu ya sudah kita, jadi tergantung kata kuncinya. Jadi jawabannya tergantung kata kuncinya. Kalau misalkan kata kuncinya memang sedikit, ya memang satu halaman aja. Dan kita terapkan aja 12 faktor ini. Ya, misalkan jangan lupa, misalkan silo structure-nya tuh bisa dibikin landing page-nya memang satu biasanya. Terus kita bikin artikel-artikel, misalkan landing page-nya tuh rumah di Bogor. Kita bikin artikel misalkan cara untuk misalkan memilih rumah di daerah luar Jakarta, salah satunya Bogor misalkan. Terus kita bikin artikel, kita nge-link balik ke landing page tersebut. Jadi silonya bisa pakai artikel juga, nggak cuma pakai landing page. Ya.
Kemudian kalau link, oh oke, kalau linknya keluar ke sosmed atau ke Play Store, itu website kita jatuhnya bocor atau enggak ya. Balik ya teman-teman, dari sisi Google, kalau misalkan kita nge-link keluar itu bisa dibilang bocor, tapi kalau ada riset lain itu yang mengatakan kalau link keluarnya ke website yang lebih tinggi, ya ibaratnya tuh kita tuh ngereferensiin ke dia, ya karena ibaratnya kita bikin suatu konten dan kita ibaratnya ngambil dari orang yang lebih jago dari kita, itu Google nggak apa-apa. Ya, jadi dalam kasus ini kalau link ke sosmed atau link ke Play Store nggak usah khawatir ya, karena itu saya anggap itu websitenya otoritas banget ya. Mungkin dari kita semua kita nggak punya website yang melebihi otoritasnya play.google.com ya, itu otoritasnya gede banget ya. Atau kita nggak punya website yang melebihi facebook.com atau instagram.com, jadi jangan khawatir ya. Kalau untuk situs berita, bagaimana tips membuat judul ya? Kembali sama kalau judul itu intinya adalah keywordnya di awal kalau bisa ya. Tapi kembali ini keputusan masing-masing, karena nggak selalu judul itu se-fleksibel itu, apalagi kalau website berita pasti ada editorial guideline-nya. Ya, usahakan paling nggak keyword yang dituju itu ada di judul, itu aja sih. Di judul. Memang lebih powerful kalau di depan, tetapi kalau misalkan mau di tengah pun itu udah lebih powerful dibanding nggak sama sekali. Dan usahakan itu punya subjudul. Jadi ada heading 1, kemudian heading 2, heading 3 ya. Misalkan beritanya tentang saya nggak tahu, misalkan tentang ekonomi gitu ya, misalkan kita bicara rupiah lagi menguat, harga minyak lagi turun misalkan. Jadi kita tulisnya misalkan rupiah menguat, minyak turun, terus heading 2-nya usahakan juga ada kata-kata seputar rupiah menguat atau harga minyak lagi turun. Ya. Jadi pakailah heading 1, heading 2, heading 3. Karena kadang-kadang website media juga kita cuma pakai heading 1 aja ya. Karena juga title-nya juga harus menarik ya buat betul, reader ya. Betul. Jadi memang itu adalah trade off ya. Kita mau menarik buat Google atau menarik buat reader, tapi long term memang pasti seperti Ryan bilang, Google atau reader, kita pilih reader lah. Reader, ya, betul. Kita pilih reader ya. Kalau misalnya keywordnya nggak make sense, kita juga jangan paksain sebenarnya. Betul, ya. Betul ya. Sebenarnya saya juga sempat baca sih, kayak misalnya saya punya artikel di blog. Ya. Sebenarnya kalau banyak di-share di sosial media itu bakal jadi signal yang bagus juga ya. Oke. Untuk istilahnya artikel ini tuh bakal lebih cepat nge-ranking di Google juga. Ya, karena sosial media salah satu signal yang di consider juga ya sebenarnya. Jadi tadi saya mungkin lupa nambahin ya, social signal kalau dari yang kita biasa lakukan, social signal itu tidak akan merubah ranking. Maksudnya mungkin merubah tapi minimum ya. Jadi kalau artikel teman-teman misalkan banyak di-share di sosmed ya, itu akan membantu untuk naik ya. Tetapi kalau tetapi gini, itu akan menjadi sebagai syarat. Jadi contohnya kalau untuk klien kita biasanya pasti tambahin dulu social signalnya. Jadi gini, kita harus bikin senatural mungkin. Misalkan ini bicaranya mungkin udah nggak on page doang ya, kita bicaranya off page. Jadi kalau misalkan kita punya satu halaman, kita pengen nambahin link-link yang powerful dari media, dari misalkan kita punya PBN, kita mau nambahin, usahakan juga si konten tersebut itu sudah lumayan mature secara sosial. Karena Google gampangnya gini, misalkan teman-teman sebagai Google ngelihat satu konten yang udah di-share di banyak sosial media, terus dapat banyak link, lebih wajar dibandingkan dengan konten yang cuman tiba-tiba banyak link aja gitu. Padahal di sosial media sama sekali nggak ada sinyalnya, ya nggak ada gaungnya gitu. Jadi menurut Google ini nggak natural. Jadi kita sekarang nge-treat social signal sebenarnya memang sebagai salah satu faktor, tapi itu sebagai enabler aja. Enabler. Jadi bukan sebagai misalkan kayak itu akan bisa otomatis bikin kita ranking, enggak. Ya, itu sama halnya mungkin pertanyaannya biasanya kalau saya pakai ads ya, pakai Google Ads atau Facebook atau Instagram Ads itu bakal naikin ranking atau enggak? Ya itu sebenarnya sama juga. Jadi itu kita melihat itu sebagai enabler. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ranking terus diiklanin tiba-tiba ranking, sebenarnya bukan ads-nya yang bikin ranking, tetapi mungkin sebenarnya potensialnya udah ada. Tapi Google itu sudah capek sama website yang cuman ngandelin SEO doang atau organik. Jadi dia butuh website yang menurut dia itu udah spend money. Jadi memang orangnya serius nih punya website. Jadi itu kita sebutnya ada namanya Google Sandbox ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya, mau cari di Google, cari aja namanya Google Sandbox. Itu biasanya Google tuh untuk website baru tuh ada masa di mana itu nggak nge-ranking sama sekali. Gitu. Dan itu biasanya bisa di-unlock kalau nggak pakai iklan, pakai social signal. Jadi itu saya biasa bicara itu faktor sebagai enabler. Jadi kalau teman-teman punya website yang kayaknya nggak nge-ranking, mungkin coba aja
bisa jadi itu memang ada di Google Sandbox gitu. Oke. Ya sih sebenarnya kayak salah satu klien kita juga sama. Pas dia mulai pakai paid marketing, sekitar 2-3 bulan kemudian langsung SEO trafficnya juga naik. Naik ya. Kayak istilahnya tuh pancingan ya. Pancingan kayak gitu ya. Betul. Jadi lumayan menarik sih. Nanti saya bisa sharing ke teman-teman juga ya soal trafficnya. Mungkin saya sharingin aja ya. Coba deh Adit saya kasih. Ininya ya. Betul. Ini SEO-nya benar-benar take off setelah 6 bulan. Oke. Jadi ini saya kasih linknya. Oh, ada di Telegram ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, share ke itu aja ke bisa WhatsApp. Share ini nggak? Yang ini atau? Oh, ini ya. Itu udah link sharing ya. Kalau nggak di WhatsApp juga. Boleh. Sebenarnya yang pengen saya sharing ini contohnya yang SEO-nya performing ya istilahnya. Nah ini terus buka di Google Drive-nya. Ya. Halaman berapa itu? Halaman 22. Oke. Bukan. Dia itu halaman ini 29. 29 ya. Iya. Nah, kayak gini. Ini salah satu kita punya case study ya, klien kita yang logiframe.com. Jadi yang pengen saya sharingin sedikit, dia ini kita take over websitenya di Februari ya. Dan udah kita beresin structure-nya, setting silo structure segala, ya. Setiap halaman udah di matching sama keyword-keywordnya, tapi belum langsung take off SEO-nya. Even 1-2 bulan kemudian juga belum. Tapi pas di sekitar Juli sini, saya ada pasang paid ads sebenarnya. Nah, setelah pasang paid ads ya, SEO trafficnya malah kick off. Nah, ini yang saya kasih lihat benar-benar cuma organic traffic aja. Gitu. Jadi menarik sih istilahnya korelasinya antara satu sama yang lain ya. Betul. Gitu. Oke. Sip, itu tadi kayak ada di bawah. Ada lagi ya. Banyak ya. Lumayan banyak. Oke, saya jawab cepat aja ya. Tadi ada yang nanya apa tuh tadi tier 2 tier 3 ya. Tier 1 to 3. Pengaturan tier 1 to 3 ya sebenarnya kalau tier 2 tier 3 ya, saya jujurnya memang jarang pakai tier 2 karena PBN yang kita pilih biasanya lumayan powerful. Tapi banyak yang bilang memang tier 2 itu works. Jadi tier 2 sebenarnya nggak perlu link-link yang aneh-aneh. Jadi langsung aja masukin ke tier 1. Cuman biasanya saya sayang sama PBN saya sih. Jadi kalau misalkan PBN saya dibombardir sama tier 2 tuh Google biasanya ngeliat gitu. Jadi biasanya itu lebih cenderung untuk di indeks gitu. Jadi biasanya saya emang nggak main tier 2 tier 3. Terus kalau pakai episerver juga bisa di keyword juga nggak. Episerver tuh maksudnya region sebenarnya nggak terlalu ngefek karena banyak klien kita itu ada di Singapura, maksudnya hostingnya di Singapura atau di Jepang atau bahkan di US, tapi itu nge-ranking buat keyword Indo. Jadi sepertinya Google udah ngerti kalau industrinya tuh sebenarnya nggak IP related juga, maksudnya kayak nggak terlalu region related karena bisa jadi website Indonesia yang bagus di hostingnya di US atau di Singapura gitu, jadi nggak masalah. Apalagi AWS cuma ada di Singapura ya, mungkin baru mau buka di Indonesia. Betul. Terus apa saja yang wajib digunakan dan fungsinya apa saja? Oke. Ini kayaknya pertanyaannya kurang spesifik. Macam-macam karena keyword research kita pakai Google Keyword Planner, terus competitor research sama audit tadi kita pakai Ahrefs ya. Kalau untuk web katalog produk bisa dibantu pakai cara apa yang lebih baik untuk SEO-nya. Pakai silo, jadi Felicia ya. Jadi pakai silo, kategori sama produknya jangan lupa untuk bikin kategorinya tuh bagus ya, kategori dan ada di dalam produknya itu. Jadi misalkan tadi baju muslim kita bikin kategori yang lebih spesifik, baju muslim pesta misalkan. URL yang udah sering diklik dan dikunjungi kalau diubah URL-nya karena SEO on page, meta title dan H1 ada efek buruknya atau enggak. Oke, ini kita bicara tentang URL. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi URL usahakan apalagi kalau teman-teman misalkan yang migrasi website ini sering ya. Jadi URL-nya pindah, misalkan tadinya / kursi taman, kemudian di website baru jadi / kategori / kursi taman. Jadi
intinya kalau misalkan mau juice atau rankingnya tetap, itu jangan lupa kita redirect ya. Jadi redirect itu juga jangan pakai redirect di HTML tuh ada dua, ada 301 sama 302. Jadi kita pakai redirectnya yang 301 ya. Kemudian URL tersebut kalau diiklankan jadi banyak dikunjungi dan diklik betul. Jadi kalau misalkan diiklanin, memang salah satu itu adalah tadi unlock Google Sandbox ya. Kemudian, oke, beberapa kali saya menemukan konten yang sudah kadaluarsa di Google, ternyata butuh waktu untuk perbarui sitemap. Nah, jadi Google sendiri itu punya satu tools namanya Google Search Console. Jadi bisa dicari di Google. Itu kalau misalkan teman-teman baru aja ubah konten, atau misalkan ada halaman-halaman yang kita bilang udah outdated ya, atau udah nggak ada, itu silakan disubmit di Google Search Console. Jadi kita bisa submit sitemap yang baru, atau kita bisa buang URL, atau kita bisa minta reindex untuk halaman tertentu. Ya, jadi nggak usah terlalu pasif nunggu Google sampai nge-index, walaupun nantinya bakal di-index juga. Mas, untuk selak terlalu banyak, apakah pengaruh ya? Iya. Tadi kalau untuk yang kita menemukan sebenarnya paling bagus itu adalah dibuang sih sebenarnya. 2018 0112-nya kalau bisa dibuang. Cuman kalau enggak sebenarnya Google juga udah tahu kalau itu adalah standar. Ya, tapi memang lebih bagus dibuang ya. Cara analisa sederhana keyword kita yang bisa masuk page 1 dalam waktu tertentu turun ranking. Teman-teman juga gini ya, SEO itu tidak instan. Jadi Google itu punya insentif untuk tidak langsung, walaupun dia punya kemampuan, misalkan begitu linknya dikasih langsung sebenarnya rankingnya dia bisa naikin. Cuman dia itu punya random factor. Kalau saya jadi Google juga saya melakukan hal yang sama. Jadi biar orang tuh nggak bisa nebak ya faktor apa yang efek, faktor apa yang enggak. Jadi kadang-kadang kalau turun ya jangan terlalu khawatir. Bisa jadi karena lagi ada usaha SEO, kita berapa kali seperti itu. Bisa jadi misalkan klien kita itu taruhnya di page 2 atau page 3 ya. Terus tiba-tiba di 1 minggu itu hilang ya. Misalkan kata-katanya waktu itu apa ya, jasa kemasan ya, jasa percetakan kemasan. Itu page 2, kemudian hilang dulu ya. Kemudian habis itu tiba-tiba jadi ranking 1. Jadi kadang-kadang itu ada juga yang seperti itu ya. Jadi kita sebutnya Google Dance ya. Jadi kadang-kadang Google mungkin indeksnya belum terlalu terupdate, ada juga itu delay. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau turun belum tentu itu turun terus. Bisa jadi turun sementara selagi Google lagi menganalisa, terus dia akan naik lagi, ya. Kita lihat ya, pertanyaannya masih banyak atau enggak? Enggak. Itu. Soalnya kita, kita mungkin stop di 8.30 ya. Ini ada beberapa yang di bawah tentang website yang menggunakan UX Ajax push tab untuk merubah URL di browser tanpa page load. Apakah URL Ajax push dibaca Google atau enggak? Ini spesifik ini ya. Saya sebenarnya nggak terlalu tahu kalau URL dibaca atau enggak. Tapi salah satu yang menarik adalah Google itu ngebaca kalau misalkan kontennya itu diubah secara JavaScript. Jadi buat teman-teman yang orang IT, misalkan kalau kita tadinya nggak ada konten dengan kata kunci, misalkan jasa pemasangan CCTV gitu ya. Kemudian kita secara JavaScript, begitu orang nge-load halamannya, kita ubah kata-kata di dalamnya dengan jasa pemasangan CCTV, itu juga dibaca sama Google. Ya, jadi Google udah cukup pintar untuk bisa ngelihat JavaScript. Cuman tapi saya sarankan sama teman-teman mungkin tidak usah terlalu sophisticated ya. Karena ini hipotesa saya doang. Kalau saya jadi Google, computing power untuk ngeriset anggap sekian triliun website dengan JavaScript itu akan sangat mahal buat mereka. Jadi kalau saya jadi Google, mungkin saya hanya akan menganalisa JavaScript itu untuk top 50 misalkan. Jadi teman-teman harus ibaratnya tuh harus nge-ranking dulu untuk halaman masuk ke top 50 dulu, baru yang fancy kayak misalnya JavaScript mengubah URL itu mungkin baru diperhitungkan sama Google. Ya, jadi saran saya kita ada berapa kali juga ubah struktur, tadinya tuh dia pakainya PHP parameter pakai tanda tanya ya. Misalkan waktu itu websitenya tuh portal untuk edukasi, jadi dia punya misalkan halaman universitas di Belanda, universitas di Jerman, tapi tulisannya URL itu /universities tanda tanya country sama dengan Germany. Terus universities tanda tanya country sama dengan Belanda gitu ya. Jadi itu jadinya kurang bagus. Akhirnya kita bikin itu menjadi URL yang statis. Jadi garis miring universities garis miring Germany gitu.
ya. Mungkin ini sedikit teknis lebih advance, tapi intinya SEO jangan bikin Google bekerja terlalu keras sih, kalau saran kita ya. Oke, dan kalau bahas Google Sandbox atau ketika website sudah masuk dan tidak ke indeks Google. Oke, Sandbox itu biasanya tuh untuk website baru. Jadi kalau teman-teman yang tiba-tiba nggak diindeks sama Google ya, itu mungkin ada manual spam ya atau manual action yang diambil sama si secara manual sama si Google. Cara ngeceknya silakan pergi ke Google Search Console, terus di situ ada manual action. Jadi kalau misalkan websitenya teman-teman kena spam, misalnya kena flag sebagai ini website yang dipakai buat spam, di situ akan ada tulisannya. Ya, saran kita sih kalau misalkan ada website yang kayak gitu, dibuang aja. Karena kita PBN sering banget kayak gitu. Jadi kita sekarang udah koleksi sekitar 140-150 domain ya buat PBN. Dan mungkin kayak sekitar 20-30 itu udah di indeks sama Google ya. Jadi itu biasanya kalau kita ketemu begitu kita nggak bother buat perbaikin, kita biasanya buang. Jadi pemikiran kita sih sebenarnya adalah gini, adalah kalau misalkan kita adalah narapidana ya, maksudnya kita pernah di penjara, pasti polisi akan lebih monitor kita, lebih perhatiin kita gitu. Jadi why bother, buang aja ganti domain ya. Udah sih. Udah ya, oke, sip. Jadi ada replaynya ya intinya. Mungkin ada ininya. Kita udah di penghujung acara. Oke. Ya, sorry ya rada ini karena kasihkan juga ya. Saya orangnya suka sharing juga. Ya Ryan juga. Jadi kita ya ini jadi mungkin rada ngaret. Oke, teman-teman mungkin kalau misalkan yang mau tahu lebih lanjut ya tentang SEO atau tentang mungkin digital marketing secara general, bahkan iklan di Facebook, Instagram, iklan di Google, mau search display atau video, itu kita punya program yang lebih lengkap di Pakar. Jadi totalnya ada 6 hari. Ya, totalnya ada 6 hari dan kita memang batasin ini offline workshop ya, jadi bukan webinar. Jadi kita pengennya memang orang datang dan kita saya yang ngajar, ada tim saya juga dan kita ada asisten yang buat bantuin bikinnya ya. Ini dalam waktu 6 hari. Jadi kita bagi jadi 2 hari ya. Ini di tahun 2019 karena sekarang kayaknya udah mood liburan juga ya. Udah dekat-dekat Christmas ya, udah dekat-dekat Natal. Kita bagi jadi 3 workshop. Kalau teman-teman yang tertarik, yang workshop pertama tuh bahasnya tentang website SEO ya, landing page sama email itu di website pertama, di workshop yang pertama itu setiap hari Selasa Rabu selama 3 minggu. Ya, jadi ada tempatnya di Jakarta Barat. Ya, workshop kedua kita bicara tentang Facebook sama Instagram Ads. Jadi gimana caranya ngiklan di Facebook sama Instagram yang efisien. Kalau ketiga kita bicara gimana cara ngiklan di Google secara efisien. Jadi ilmu yang kita ajarin di sini itu SEO, yang SEO ini sebenarnya part of workshop 1 juga. Jadi kita akan bahas ada off-page SEO, on-page SEO, website-nya seperti apa, strukturnya gimana, keyword research-nya gimana, itu di workshop 1. Ya, kalau workshop 2 kita bicara tentang kalau teman-teman yang industrinya cocok ngiklan di sosmed, ya Facebook, Instagram, bisa join kita juga. Jadi prinsip kita adalah kita ngajarin apa yang kita lakukan gitu. Kita nggak mau bikin workshop yang kita nggak ngerti gitu ya. Jadi memang kita udah spend budget lumayan gede, baik untuk kita maupun untuk klien kita juga ya. Jadi itu sebenarnya insight-insight menarik yang ketika kita jalanin buat klien atau buat bisnis kita itu yang bakal kita share di workshop ini ya. Ini mungkin beberapa testimonialnya kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi hasil dari penerapan struktur SEO H1, H2, H3 bikin website saya jadi nomor 1 di salah satu kata kunci yang bagus. Ya ini di bidang panel surya. Kemudian ada juga yang baru 1 minggu jalan, kontak minta penawaran harga dan minta ketemu ada 58 orang. Ini pakai Facebook Instagram Ads. Ya, ini juga pakai Facebook Instagram Ads, keluar budgetnya 1,5 juta, dapat omset 45 juta ya. Ini Kanopi dan Bengkelas. Ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik ya, silakan bisa dikontak ya, dicatat itu nomor WA, namanya Raisya. Bisa email kita juga kalau mau lihat-lihat workshop apa aja yang kita kerjain ya, selain digital marketing, kita ada workshop tentang pajak, tentang keuangan, tentang legal. Ya, itu bisa dicek aja di website kita di pakar.co.id ya. Paling gitu aja sih, Ryan. Gitu aja ya. Ya. Thank you banget buat Adit ya, udah hadir malam ini di webinar ketiga kita, webinar 1000 Laser. Dan luar biasa banget ya, nggak cuma dari apa yang Adit share, saya juga belajar banyak ya. Dan juga total kita ada hari ini sekitar 110-an, 110 ya? peserta yang ikut webinar. Dan kayaknya lebih dari 110, cuma tadi sempet
paling peaknya itu di 110. Oke. Thank you sekali lagi buat Adit. Thank you banget Ryan, udah di invite ke sini. Nanti kedepannya pasti akan diundang lagi. Sip. Buat teman-teman yang mau tanya sama Adit juga bisa di emailnya juga sama mungkin ya. Emailnya bisa langsung catat email saya aja sih kalau mau ini. AKG ya. Sorry, salah. .co.id ya. Jadi bisa email aja ke sana, nanti kita bisa kontak-kontakan dari sana ya. Oke. Dan buat teman-teman yang juga mau belajar bisnis digital ya, bisa juga ke blog 1000lenser.com. Dan juga nantikan juga webinar kita selanjutnya. Kita keempat ini bakalan diskusi dan ngobrol tentang keyword research pakai Google Keyword Planner. Ya, nanti akan dibawain sama tim kita, tim marketing 1000 Lenser sama saya juga. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain ya bisa email ke Adit atau email ke saya juga di bulenser.com. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Sekarang ada 82 orang yang ikut ini. Sampai malam ya, kita sampai 1,5 jam. Dan ditunggu aja webinar selanjutnya bulan depan, Januari, sekitar tanggal 20-an. Thank you semuanya, selamat malam. Selamat malam. Bye-bye.